Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arianda Karenina dengan NIM 2201025013 pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling di SD dengan dosen pengampu Ibu Nurmawati. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi wawancara saya yang berjudul Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Kecanduan Game pada Peserta Didik di Sekolah Dasar. Jadi, dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang mengalami masalah, saya memberikan layanan secara langsung di rumah siswa, tepatnya di teras depan rumahnya yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka. Pemilihan lokasi ini saya dasarkan atas pertimbangan suasana yang lebih santai dan tidak kaku agar anak merasa nyaman dalam menyampaikan ceritanya. Sesi dilakukan pada malam hari sekitar pukul 7 malam agar waktu yang tidak mengganggu aktivitas belajar siswa maupun istirahat siswa. Waktu dan tempat layanan sudah disepakati bersama dengan ibu siswa tersebut. Jadi dalam memahami siswa saya merasa penting untuk mengenali lebih dalam tentang kebiasaan dan pola perilakunya, khususnya terkait dengan intensitas bermain game online seperti Roblox dan penggunaan gadget. Saya juga memperhatikan bagaimana hubungan sosial siswa, keterlibatan dalam aktivitas fisik, serta bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya. Memahami anak tidak cukup hanya dari satu sisi, tetapi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik perilaku di rumah, di sekolah, maupun dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar. Setelah itu, proses pemahaman terhadap permasalahan siswa yang saya lakukan melalui pendekatan non-tes, berupa wawancara, semi terstruktur, dan observasi langsung. Saya juga menyusun daftar pertanyaan untuk menggali informasi dari dua pihak, yaitu peserta didik dan ibunya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan rutinitas harian, penggunaan pola penggunaan HP, cara anak tersebut bersosialisasi, dan juga bagaimana reaksi anak saat dilarang bermain game. Observasi juga saya lakukan saat sesi berlangsung untuk melihat ekspresi dan sikap anak secara langsung. Dengan dua teknik ini, saya memperoleh data yang cukup lengkap untuk menganalisis permasalahan secara objektif. Instrumen yang saya gunakan berupa lembar observasi 20 butir dalam bentuk pertanyaan tertutup seperti iya atau tidak, yang disusun berdasarkan indikator kecanduan game pada anak. Instrumen ini saya gunakan dengan cara menyampaikan pertanyaan secara perlahan dan juga menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh anak. Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian saya catat dan saya analisis. Dari jawaban yang diperoleh, saya dapat melihat bahwa sebagian besar indikator menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami kecenderungan ke arah perilaku kecanduan game. Jadi gambaran masalah yang dialami oleh siswa, saya itu cukup kompleks. Namanya Abi, peserta didik yang saya dampingi memiliki kebiasaan bermain game online seperti Roblox setiap hari tanpa batasan waktu. Ia juga sering bermain secara sembunyi-sembunyi dan lebih suka menyendiri saat bermain dibandingkan berinteraksi dengan keluarga ataupun juga teman. Ia juga mudah marah ketika dilarang bermain dan tidak memiliki jadwal kegiatan harian yang jelas antara belajar, bermain, dan juga istirahat. Di sisi lain, orang tua belum memberikan pendampingan yang aktif dan belum menerapkan aturan yang tegas terkait durasi penggunaan gadget. Dari faktor penyebab munculnya masalah ini, saya identifikasi berasal dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal, Abi memiliki perasaan dan ketertarikan tinggi terhadap game, tetapi juga kurang mampu mengatur waktu dan juga emosinya. Dari sisi eksternal, peran orang tua juga belum optimal dalam mengawasi serta pengaruh teman sebaya yang sama-sama gemar bermain game menjadi faktor pemicu dalam masalah Abi ini. Selain itu, kurangnya aktivitas alternatif di rumah juga menyebabkan Abi tidak memiliki pilihan selain terus bermain game. Nah, layanan yang saya berikan kepada Abi mencakup beberapa bentuk layanan bimbingan dan konseling. Saya memberikan
konseling individu kepada Abi untuk membantunya menyadari dampak negatif dari kecanduan game serta mengembangkan keterampilan mengatur waktu. Saya juga memberikan layanan psikoedukasi kepada orang tua agar mereka lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam membatasi penggunaan gadget dan juga menyediakan aktivitas alternatif di rumah. Selain itu, saya menyarankan pembentukan jadwal harian yang lebih teratur serta mendorong keterlibatan Abi dalam kegiatan fisik atau sosial yang lebih bermanfaat. Solusi yang saya tawarkan dalam layanan ini mencakup pendekatan yang bersifat preventif dan juga kuratif. Secara preventif, saya menyarankan orang tua untuk aktif mendampingi anak dan membuat peraturan yang konsisten tentang penggunaan gadget. Saya juga menyarankan kepada mereka untuk mengalihkan perhatian anak itu ke aktivitas fisik, misalnya seperti bermain di luar rumah ataupun melakukan hobi bersama keluarga. Dan juga kalau secara kuratif itu konseling individual saja, saya arahkan untuk membantu Abi untuk mengembangkan kesadaran dan motivasi diri agar ia bisa belajar sendiri untuk mengontrol dorongan untuk bermain game secara berlebihan. Nah, efektivitas dari solusi yang saya berikan itu uh, saya berikan mulai menunjukkan perkembangan positif. Jadi Abi ini sudah mulai mengurangi durasi bermain game dan juga menunjukkan sedikit perubahan dalam sikap saat dilarang bermain. Orang tua juga udah berperan aktif dalam memberikan batasan dan menemani anak saat bermain, meskipun perubahan ini masih dalam tahap awal. Saya melihat bahwa strategi yang saya terapkan cukup efektif selama dilakukan secara konsisten dan melibatkan peran aktif dari semua pihak. Nah, kalau sebagai saran itu saya menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan juga lingkungan sekitar Abi dalam menangani masalah kecanduan game ini. Guru juga tidak cukup hanya mengandalkan layanan formal di Indonesia, di sekolah, tetapi perlu membangun komunikasi dengan orang tua dan memahami situasi anak di rumah. Orang tua juga perlu meningkatkan kedekatan emosional dengan anak serta memberikan teladan dan aktivitas yang menarik sebagai pengganti bermain game. Selain itu, saya juga menyarankan agar sekolah itu mengintegrasikan program bimbingan dan konseling ke dalam kegiatan rutin, agar masalah seperti ini bisa dicegah sejak dini. Nah, saya juga merekomendasikan agar penanganan masalah ini dilakukan secara kolaboratif. Tidak hanya saya sebagai pelaksana layanan BK, tetapi juga orang tua, baik ayah maupun ibu Abi tersebut. Dan juga guru kelas, dan jika diperlukan pihak sekolah dapat mengundang ahli seperti psikolog anak, ataupun guru BK profesional. Dengan kerjasama yang erat dan pendekatan yang terstruktur, saya yakin bahwa masalah kecanduan game yang dialami Abi dan teman-temannya juga di sekolah bisa diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. Sekian pemaparan hasil observasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.